Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada apa Bu Ina? Saya ingin melakukan wawancara mengenai praktik pengambilan keputusan, Bu. Iya. Ibu ya, ini ada 8 pertanyaan yang nantinya akan Ibu jawab dalam praktik pengambilan keputusan ini. Ibu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini untuk melihat kasus yang terjadi itu apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral, ya kita mengidentifikasi dulu apa yang terjadi dari kasus tersebut. Misal jika dari satu sisi itu merupakan suatu kebenaran dan dari satu sisi lagi itu sama-sama kebenaran, berarti itu merupakan kasus dilema etika. Namun jika kasus itu memang tidak melanggar suatu aturan atau keputusan yang kebijakan yang berlaku, berarti itu memang sudah terjadi sebuah kasus yang rujukan moral seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ini bagaimana Bu? Yang saya lakukan itu mengidentifikasi dulu ya Bu, siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian nilai-nilai apa saja yang bertentangan, kemudian mengumpulkan fakta-fakta atau mengidentifikasi fakta-fakta apa saja yang terjadi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pastinya kita mengidentifikasi dulu ya Bu, dari kasus yang terjadi kita identifikasi dulu seperti apa, apakah ada nilai-nilai yang bertentangan dengan aturan atau tidak, kemudian nilai-nilai kebajikan apa nih yang muncul dari kasus tersebut. Kemudian kita melihat lagi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian saya juga melihat mengidentifikasi seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam kepemimpinan Ibu di sekolah. Ketika terjadi sebuah kasus yang pastinya langkah yang saya lakukan, saya melihat nilai-nilai kebajikan apa nih yang muncul dari kasus tersebut. Kemudian ya nilai-nilai bertentangan. Kemudian saya juga akan melihat siapa saja nih yang terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya saya akan menentukan atau mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Tentunya mungkin dengan wawancara terhadap pelaku atau orang yang terlibat. Selanjutnya saya juga akan melihat kembali nilai-nilai bertentangan tadi, apakah ada opsi yang bisa kita ambil sebagai keputusan yang terbaik untuk si pelaku, atau ada dampak lain dari korban dari kasus tersebut. Selanjutnya juga kita diskusi mungkin dengan orang yang terlibat. Kemudian jika memang itu tidak dapat langsung kita ambil keputusannya, pastinya kita akan melibatkan orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Seperti siapa nih Bu? Bisa kita libatkan pengawas sekolah yang pastinya terlibat langsung, kemudian guru senior yang ada di sekolah, tergantung apa kasus yang terjadi. Nah, jadi siapa aja nih yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, mungkin ada pelakunya atau korbannya, ada siapa lagi yang terkena dari dampak kasus tersebut gitu Bu. Nanti hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami selama ini? Tantangan ya Bu ya. Saya merasa kalau tantangan ini mungkin
melihat kembali apakah keputusan yang diambil tersebut sudah bijaksana mungkin, ataupun memang pengambilan keputusan tersebut benar-benar berdampak bagi siswa ini, menguntungkan siswa atau enggak. Seperti itu tantangan buat saya tuh. Harus menimbang, harus melihat kembali apakah keputusan tersebut sudah efektif untuk kita lakukan gitu. Gitu ya. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, misalnya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang pernah Ibu jalankan? Kalau jadwal tertentu itu tergantung dari kasusnya, Bu. Yang pastinya situasional ya. Kalau memang urgen harus segera, ya harus segera kita lakukan, kita ambil keputusan secara cepat. Kalau memang itu diperlukan jadwal, mungkin melibatkan orang lain yang kita harus menyesuaikan kondisi orang tersebut. Nah, itu pasti kita tentukan jadwal tertentu. Nah, seperti itu. Oke, Bu. Nah, adakah nih orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus-kasus dilema etika yang dialami? Pastinya ada ya, Bu ya. Tentunya kita akan sharing dulu nih kepada orang yang mungkin pernah mengalami kasus yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian orang yang lebih ahli di bidang tersebut. Nah, yang berkaitan dengan kasus yang terjadi. Selanjutnya biasanya nih saya akan melibatkan orang yang lebih senior yang ada di sekolah. Kemudian saya juga biasanya sharing juga nih ke pengawas sekolah atas kasus yang terjadi, kalau memang itu memang kita perlukan gitu. Iya. Jadi semua yang disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Ibu petik dari pengalaman yang Bapak Ibu dalam mengambil setiap keputusan pada dilema etika? Pembelajaran yang saya peroleh itu memang ketika kita mengambil keputusan yang sama-sama benar, itu memang sulit ya, Bu ya. Nah, karena kita harus mempertimbangkan, melihat kembali dampak akhir dari pengambilan keputusan tersebut akan berpengaruh seberapa besar. Dampaknya positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, itu harus kita pertimbangkan. Tentunya sama-sama tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Kemudian saya juga akan merasa melihat kembali apakah itu bertentangan atau enggak dengan aturan yang berlaku. Nah, seperti itu, Bu. Yang jelas kita juga akan melihat adakah rasa mempertimbangkan kepedulian dengan kasusnya, baik itu mungkin kalau pelakunya atau korban dari kasus tersebut. Biasanya kasus-kasus apa, Bu? Biasanya ini kasusnya macam-macam, Ibu. Kalau yang terjadi ini biasanya yang paling umum itu kasus guru. Mulai dari mempertimbangkan keluarga di rumah dengan siswa di sekolah. Nah, itu biasanya seperti itu. Di satu sisi si guru akan menyelamatkan keluarga dulu nih sebelum balik ke sekolah. Nah, itu kan biasanya kan mempersiapkan keluarga di rumah. Kemudian satu sisi lagi dia harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu seperti itu biasanya. Bu ya. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya, atas jawaban-jawaban Ibu yang sudah Ibu berikan kepada saya tadi. Semoga juga bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran buat saya juga ke depannya. Terima kasih, Bu ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan shalawat.
untuk melaksanakan kegiatan tugas kita yang diberikan oleh pemerintah kepada kita selaku tenaga pendidik. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar untuk hari ini. Ada tugas wawancara mengenai kebijakan keputusan dalam kepemimpinan Bapak yang ada di sekolah ini. Ada 8 pertanyaan nanti yang akan Bapak jawab, yang akan saya tanyakan ke Bapak. Bersedia Pak ya? Tersedia, insya Allah. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak yang ada pada sekolah ini? Baiklah, pertanyaannya kita mengidentifikasi masalah yang 2 hal yang terjadi, yaitu persuasi moral dan dilema etika, di mana saya pahami adalah persuasi moral benar ataupun salah adalah keadaan yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil keputusan. Dan dilema etika atau benar versus salah ini situasi yang terjadi di mana seorang guru pada situasi yang benar namun berlawanan dalam dia mengambil keputusan. Terima kasih Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana Pak? Baiklah, sebagai seorang pemimpin, kita dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan tertentu. Kita yang pertama mengidentifikasikan permasalahan terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut merupakan persuasi moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam mengambil suatu keputusan, yaitu kalau kita selaku pimpinan harus memperhatikan 4 paradigma: dilema etika, 3 prinsip, dan 9 landas utama untuk menguji keputusan tersebut. Baik, terima kasih Pak ya. Ya. Baik Pak, berikutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur atau langkah yang pertama yang saya lakukan adalah kita setidaknya mengidentifikasikan masalah yang ada. Kemudian saya mengambil nilai apa yang bertentangan dalam situasi tersebut. Setelah itu saya menentukan siapa saja yang terlibat. Dalam hal ini sering melibatkan, karena mitra kerja saya adalah guru, untuk mengumpulkan fakta. Barulah saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Nah, penerapan 3 prinsip penyelesaian mencari kemungkinan, solusi atau pilihan trilema, selanjutnya saya akan mengambil keputusan, kemudian setelah keputusan saya ambil, otomatis saya akan merenungkannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, berikutnya nih, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sini? Ketika kita menghadapi pada dilema etika, hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan jika terjadi dilema etika itu adalah dengan menggunakan 3 prinsip tadi itu. Penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita berpikir berdasarkan hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan kepedulian. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjangnya juga merupakan hal yang efektif. Jadi jangka panjangnya kita perhatikan, hal yang efektifnya penting kita perhatikan juga. Selain itu saya sering berdiskusi, karena ini penting Bu, ini namanya keputusan. Diskusi ini adalah modal utama kita, karena guru salah satu adalah mitra kerja saya dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan suatu keputusan atau permasalahan yang kita hadapi di sekolah ini. Hal-hal apa yang selama ini yang merupakan menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
tantangannya nih Pak, bagaimana nih Bapak nih mengertinya? Tantangannya otomatis kan karena pasti sesuatu masalah itu ada tantangannya. Iya Pak. Menurut saya dilema etika itu merupakan persoalan yang cukup sulit untuk diputuskan. Iya Pak. Karena ini menyangkut hal yang sama dan kebenarannya. Iya Pak. Itulah tantangannya. Namun saya kembali pada nilai saya yang pegang dengan teguh, yaitu aturan-aturan yang berlaku. Dan tidak melupakan kepedulian terhadap orang lain yang juga harus saya pertimbangkan. Iya Pak. Jadi aturan itulah kuncinya Bu. Jadi bisa kita mengambil suatu keputusan itu. Baik Pak, apakah Bapak memiliki nih tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ini tergantung dengan seberapa mendesaknya. Iya Pak. Dalam seberapa besar pengaruh yang saya miliki terhadap organisasi yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya membuatkan alokasi waktunya khusus. Berarti keputusan itu Bu tidak diambil pada waktu itu. Kita berarti mengacu kepada kasusnya, itu kira-kira. Baik Pak, berikutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak, yang ada di sekolah? Jelas ada beberapa faktor Bu. Ya. Yang pertama yaitu nilai dan prinsip pribadi sering menjadi panduan utama kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bimbingan dari rekan kerja atau mentor yang berpengalaman sangat beragam. Mereka ini dapat memberikan perspektif yang berbeda dan berbagai pengalaman mereka. Yang ketiga, kebijakan dan pedoman organisasi yang berperan penting dalam memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sesuai dengan standar atau etika yang berlaku. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya Bu, mungkin melalui workshop atau pelatihan. Nah, itulah kebijakannya Bu kira-kira. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, baik Pak, yang terakhir nih, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan pada dilema etika Pak? Nilai yang kita ambil yang pertama adalah kebijakan diri Bu. Itu penting, dasar utama itu. Bu. Yang kedua adalah prinsip pengambil keputusan, paradigma berpikir dan langkah pengambil keputusan menjadi landasan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini keputusan ini Bu, tanggung jawab itu penting. Nah, itu Bu, saya rasa. Ya, Pak. Jadi intinya dalam setiap mengambil keputusan Pak ya, kita tidak bisa memutuskan sendiri Pak ya, butuh keputusan bersama rekan-rekan, orang tua juga Pak ya, yang ada di sekolah ini. Korder yang ada di yang pihak sekolah, komite juga mungkin kita libatkan Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak, hari ini sudah membantu saya dalam kegiatan wawancara ini. Terima kasih atas masukan-masukan, jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan terhadap pertanyaan yang saya berikan tadi Pak. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.